Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana, NPM 5021228 dari kelas 4F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu, Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi, model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. Baiklah, yang pertama yaitu adalah model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum menurut Robert S. Zeiss yaitu the grassroots model, the administrative atau line step model, the demonstration model, Tabas inverted model, Beckham's system model, Rogers interpersonal relation model. Baiklah, model yang pertama yaitu adalah the grassroots model. Model ini didasarkan pada pandangan pokok. Yang pertama yaitu implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah sejak semula terlibat secara langsung dan pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum bukan hanya melibatkan personel yang profesional atau guru saja, tapi juga siswa, orang tua, dan anggota masyarakat. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum ini, kerjasama dengan orang tua, murid, dan masyarakat sangatlah penting. Baiklah, selanjutnya yaitu the administrative atau line staff model. Model ini menggunakan prosedur atau garis staff atau garis komando dari atas ke bawah atau top and down. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi atau Kemdiknas, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Baiklah, model selanjutnya yaitu adalah demonstration model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaannya, model ini menuntut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbarui kurikulum. Menurut Smith, Stanley, dan Sores, model demonstrasi terdiri atas dua bentuk. Bentuk yang pertama yang cenderung bersifat formal, dan bentuk yang kedua yang dianggap kurang formal. Baiklah, yang selanjutnya yaitu Tabas inverted model. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum menurut Hilda Taba. Yang pertama, kelompok guru terlebih dahulu menghasilkan unit-unit kurikulum untuk dieksperimenkan. Yang kedua, uji coba unit-unit eksperimen untuk menemukan validitas dan kelayakan pembelajaran. Yang ketiga, merevisi hasil uji coba dan mengonsolidasikan unit-unit kurikulum. Yang keempat, mengembangkan kerangka kerja teoritis. Dan yang terakhir yaitu pengasemblingan dan diseminasi hasil yang telah diperoleh. Yang selanjutnya yaitu Beckham's system model. Ada 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum menurut Beckham. Yang pertama, menentukan arena pengembangan kurikulum. Yang kedua, memilih dan mengikut sertakan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pengorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum. Yang keempat, pelaksanaan kurikulum secara sistematis. Dan yang kelima adalah evaluasi kurikulum. Baiklah, model yang terakhir yaitu Rogers interpersonal relation model. Model ini berasal dari seorang psikolog, yaitu Carl Rogers. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Baiklah, kita memasuki materi selanjutnya yaitu struktur kurikulum. Baiklah, dapat kita lihat di tabel struktur kurikulum SD atau MI. Struktur kurikulum SD atau MI ini terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni.
Baiklah, materi yang terakhir yaitu model integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum memiliki beberapa model. Yang pertama yaitu pengintegrasian dalam satu disiplin ilmu. Bagian ini terdiri dari 3 model lagi, yaitu model fragmented, model connected, dan model nested. Yang kedua yaitu pengintegrasian beberapa disiplin ilmu. Di dalam bagian ini masih terdiri dari 5 model, yaitu model sequenced, model shared, model webbed, model threaded, dan model integrated. Baiklah, yang ketiga yaitu pengintegrasian dalam satu dan beberapa disiplin ilmu, yaitu mengintegrasikan antara bidang ilmu yang serumpun dengan bidang ilmu yang berbeda. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa saya paparkan dari materi tersebut. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.